Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mudah-mudahan Ananda semua solih-solihah dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pada jadwal SKI kali ini kita belajarnya daring. Nah, Ibu akan mereview kembali, mengulang kembali materi yang sudah diajarkan, dimulai dari bab pertama. Oke, ikuti dengan baik ya. Selamat menyimak. Telah kita pelajari bab pertama sebelumnya, bahwasanya di bab pertama ini kita akan belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam pemerintahan Islam setelah dinasti Umayyah. Kerunutan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya daulah ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka berasumsi bahwa yang lebih berhak untuk berkuasa memimpin Islam adalah anak keturunan Rasulullah SAW. Bani Abbas secara nasab merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi SAW. Menurut mereka, orang-orang Umayyah secara paksa menguasai kekhalifahan melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Sebetulnya, sejak kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz pada dinasti Umayyah, Bani Abbas sudah mulai menyusun kekuatan, namun tidak terlihat. Semenjak kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik, yaitu pengganti Umar bin Abdul Aziz, mulailah mereka menampakkan kekuatannya. Karena mereka tahu Yazid bin Abdul Malik adalah figur khalifah yang lemah yang cenderung memperhatikan harta dan kemewahannya. Dia tidak didukung oleh rakyat, sehingga ada peluang bagi Bani Abbas untuk melakukan pemberontakan. Pembentukan dinasti Abbasiyah berjalan pelan tetapi pasti. Adapun tahap pembentukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan fase pendirian dan pembentukan organisasi, di mana Ali bin Abdullah bin Abbas memimpin gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Ketika ada kesempatan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Ali bin Abdullah bin Abbas segera menyusun gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Setelah Ali bin Abdullah bin Abbas meninggal, kepemimpinan diambil oleh anaknya bernama Muhammad bin Ali. Kemudian, tahap kedua disebut sebagai fase pembentukan opini publik, di mana Muhammad bin Ali meneruskan jejak ayahnya Ali bin Abdullah bin Abbas untuk memulai gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Dia menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan, yaitu Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Dia mengadakan propaganda kepada umat Islam bahwa yang berhak memegang jabatan khalifah adalah kelompok Bani Abbasiyah atau garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya banyak berdatangan dari golongan Syiah dan orang-orang Persia. Tahap selanjutnya yang ketiga, Ibrahim al-Imam menggantikan posisi ayahnya, yaitu Muhammad bin Ali, yang meninggal dunia dalam memimpin gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Dia bekerja sama dengan Abu Muslim al-Khurasani. Akan tetapi Ibrahim al-Imam berhasil ditangkap pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi dan dipenjara di kota Haran. Ia dijatuhi hukuman mati. Kemudian tahap keempat, gerakan Abbasiyah dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani
dapat menarik banyak pengikut di wilayah Khurasan. Pasukan Bani Abbasiyah cukup kuat. Di bawah kepemimpinannya, mereka menyerang kekuatan Bani Umayyah di daerah tersebut. Peristiwa ini menjadi awal tumbangnya Khalifah Marwan II dari Bani Umayyah. Kemudian, tahap kelima, Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad menggantikan posisi saudaranya, yaitu Ibrahim Al-Imam, memimpin gerakan melawan Bani Umayyah. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Bani Abbasiyah terlibat pertempuran dengan pasukan Bani Umayyah. Gerakan perlawanannya yang kuat menyebabkan Marwan bin Muhammad selaku khalifah terakhir pada dinasti Umayyah merasa ketakutan dan melarikan diri ke Mesir. Pelarian itu berakhir dengan tewasnya khalifah tersebut. Ia dibunuh oleh pasukan Bani Abbas di Bushair, wilayah Al-Fayun, Mesir. Kemudian, tahap ke-6 yaitu fase pengukuhan sekaligus fase memasuki wilayah kekuasaan, di mana Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad diangkat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi. Ia hanya berkuasa selama 4 tahun 9 bulan. Dia meninggal di kota Anbar pada tahun 754 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah masa kekuasaannya di tahun tersebut. B. Periodisasi kekhalifahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama disebut dengan periode pengaruh Persia I. Pada periode ini, Bani Abbasiyah lebih cenderung seperti pemerintahan Persia. Raja mempunyai kekuasaan absolut yang mendapatkan mandat langsung dari Tuhan. Kecenderungan ini karena berpindahnya ibu kota dinasti Abbasiyah dari Kufah ke Baghdad, yang letaknya dekat dengan wilayah Persia. Masa pemerintahan pendiri dinasti Abbasiyah sangat singkat, berlangsung hanya sekitar 4 tahun. Pada masa ini dipimpin oleh 7 khalifah. Kemudian periode pengaruh Turki I. Periode ini Turki mulai mengalami kebangkitan. Hal ini ditandai dengan adanya orang-orang Turki memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Terbukti dengan dibangunnya kota Samara di Al-Mu'tasim. Pada masa ini dipimpin oleh 13 orang khalifah. Kemudian periode yang ketiga disebut dengan periode pengaruh Persia II. Pada periode ini secara de facto kekuasaan khalifah dilucuti dan bermunculan dinasti-dinasti baru. Pada periode ini kekuasaan dipegang oleh Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Kemunculan Bani Buwayhi pada awalnya untuk menyelamatkan khalifah yang jatuh sepenuhnya di bawah kekuasaan para pengawal yang berasal dari Turki. Meski pada periode ini keadaan politik mengalami kekacauan, ilmu pengetahuan tetap berkembang. Terbukti munculnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Miskawayh, dan kelompok studi Ikhwan As-Safa. Kemudian periode keempat disebut dengan periode pengaruh Turki II, di mana dinasti Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Saljuk yang berpaham Sunni, yang banyak dianut oleh rakyat pada masa itu. Atas permintaan Khalifah Abbasiyah, Bani Saljuk menumbangkan Bani Buwayhi dan mengambil alih kekuasaannya. Pada periode ini, Khalifah memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan. Kemudian, periode yang terakhir adalah disebut dengan periode kemunduran. Pada periode ini, kekuasaan Bani Abbasiyah bebas dari pengaruh kekuasaan dinasti manapun. Akan tetapi, karena sempitnya wilayah kekuasaan, yaitu di sekitar Baghdad saja, maka pemerintahan menjadi tidak efektif dan politiknya lemah. Setelah berakhirnya pemerintahan Mas'ud bin Muhammad, penguasa terakhir Bani Saljuk, Khalifahan Bani Abbasiyah menjadi kacau. Hal itu disebabkan oleh kaum Khwarizmshah dari Turki di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Takash yang berusaha menguasai kekhalifahan Abbasiyah. Usaha perebutan kekuasaan oleh kaum Khwarizmshah terjadi pada masa Khalifah An-Nasir. Hal ini semakin memperlemah dinasti Abbasiyah. Ketika datang tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, yaitu cucu dari Genghis Khan, maka
Bani Abbasiyah ini dapat dengan mudah ditaklukkan oleh bangsa Mongol tersebut. Bagian C, silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Sudah kita ketahui bahwa Daulah Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinamakan Bani Abbasiyah karena merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Perhatikan silsilah tersebut. Jika kurang jelas, akan Ibu berikan gambaran silsilah secara ringkasnya. Ini adalah gambaran secara ringkasnya, di mana garis keturunan Bani Abbas berasal dari Bani Hashim yang merupakan awal atau asal dari munculnya Abu Abbas As-Saffah. Jadi Abu Abbas As-Saffah ini satu garis keturunan dari Bani Hashim dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam kurun waktu 5 abad terdapat 37 khalifah yang memerintah selama Bani Abbasiyah berkuasa. Untuk nama-nama khalifahnya, yang pertama ada Abu Abbas As-Saffah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim billah, Al-Wasiq billah, Al-Mutawakkin ala Allah, Al-Muntasir billah, Al-Musta'in billah, Al-Mu'taz billah, Al-Muhtadi billah, Al-Mu'tabid ala Allah, Al-Mu'tadhid billah, Al-Muqtafi billah, Al-Muqtadir billah, Al-Kahir billah, Ar-Radi billah, Al-Muttaqi lillah, Al-Mustafi billah, Al-Muti' lillah, At-Ta'i lillah, Al-Qadir billah, Al-Qaim bi amrillah, Al-Muqtadi bi amrillah, Al-Mustazhir billah, Al-Mustarshid billah, Ar-Rasyid billah, Al-Muqtafi li amrillah, Al-Mustanjid billah, Al-Mustadi bi amrillah, An-Nasir li dinillah, Az-Zahir Zahir bi amrillah, Al-Muntashir billah, Al-Mu'tasim billah. Itulah nama 37 khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah dalam kurun waktu 500 tahun lebih atau 5 abad. Memasuki tahun 659 Hijriah, yaitu pada masa khalifahan akhir, dunia Islam belum memiliki seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah ini. Akhirnya didirikanlah kekhalifahan di Mesir. Al-Muntasir diangkat sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah di Mesir. Dia adalah seorang keturunan Bani Abbasiyah yang berhasil lolos dari serangan tentara Mongol dan menyelamatkan diri ke Mesir. Sejak saat itu, pusat pemerintahan Islam berpindah ke Kairo. Pada khalifahan Bani Abbasiyah berpusat di Mesir ini berakhir pada tahun 918 Hijriah karena kondisi politik yang tidak stabil lagi. Oleh sebab itu, Khalifah Al-Mutawakkil ala Allah IV menyerahkan tahtanya kepada Sultan Salim I, Khalifah ke-9 dari dinasti Utsmani. Kekhalifahan Utsmani telah muncul sebelumnya di Turki, tepatnya tahun 699 Hijriah atau bertepatan dengan 1299 Masehi, ketika Khalifah Al-Hakim bin Amrillah berkuasa di Mesir. Sehingga setelah dinasti Abbasiyah ini berakhir, dilanjutkan oleh dinasti Utsmani. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, yaitu mereview kembali bab 1, silakan kalian tulis komentar kalian tentang pelajaran apa yang bisa diambil dari sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini, dimulai dari berdirinya hingga masa kemundurannya dengan kondisi politik yang berbeda-beda. Lalu kita kaitkan dengan kondisi politik negara kita saat ini. Tulis tanggapan kalian itu dalam kolom komentar YouTube channel Ibu, dan jangan lupa menyertakan nama serta kelas
sebagai bukti kehadiran kalian dalam pembelajaran daring kali ini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran daring kali ini, dan tetap semangat dalam belajar meskipun tidak selamanya kita selalu belajar di sekolah. Syukran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.